Biar nggak lama-lama, yuk kita langsung masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan seorang lelaki bernama Tian King yang baru pulang dari kota setelah menjual kain dagangan milik pamannya. Paman Tian King bernama Yang. Yang adalah pemilik usaha pewarnaan kain yang pelit dan sadis. Tian King dibayar dengan upah sangat rendah, sedangkan pekerjaannya sangat banyak. Yang juga telah menyiksa dua orang istrinya sampai mati karena tidak bisa mendapat keturunan dari mereka. Saat ini, Yang telah menikah lagi dengan seorang gadis cantik dan masih sangat muda. Gadis itu bernama Judo. Karena Judo juga tidak kunjung memberi keturunan, Judo juga sering mendapat penyiksaan dari Yang. Pada suatu pagi, Tian King yang sedang memberi makan keledai tanpa sengaja menemukan lubang yang terhubung ke kamar mandi. Melalui lubang itu, Tian King mengintip Judo yang sedang mandi. Sebenarnya, Tian King bukanlah keponakan Yang. Tian King diadopsi oleh Yang sejak kedua orang tua Tian King meninggal saat Tian King masih kecil. Saat ini, Tian King sudah berusia 40 tahun. Tian King yang sudah berusia matang dan harusnya sudah menikah, melihat Judo yang masih muda dan cantik, benih-benih sange dalam diri Tian King mulai tak tertahankan. Cerita kemudian berlanjut, di mana Yang terus menyiksa Judo layaknya binatang karena Judo tidak bisa memberinya keturunan. Pada suatu pagi, Judo pergi ke kandang karena diminta suaminya untuk memberi makan keledai. Di sana, Judo menemukan Tian King yang sedang memperbesar sebuah lubang yang ada di kandang itu. Melihat kedatangan Judo, Tian King pergi dan Judo memeriksa lubang itu. Di sini, Judo baru tahu bahwa melalui lubang itu, selama ini Tian King dapat mengintipnya saat mandi. Judo merasa malu dan sedih setelah mengetahui hal itu. Cerita kemudian berlanjut di mana Yang meminta Tian King pergi ke kota untuk menjual kain dagangannya. Sepulang dari kota, Tian King menemukan Judo yang wajah dan lengannya lebam karena penyiksaan yang dilakukan Yang. Namun saat itu, Judo mengaku bahwa lebam yang ia dapat karena ia telah terjatuh saat membantu suaminya bekerja. Di rumah, Tian King mendengar Judo yang berteriak kesakitan karena terus disiksa oleh Yang. Kali ini Tian King mulai kasihan dan tak tahan mendengar jeritan Judo. Esok harinya, Judo mulai menyadari bahwa Tian King merasa kasihan kepadanya. Karena itu, Judo merelakan dirinya diintip oleh Tian King. Dengan melihat luka dan lebam yang ada di tubuh Judo, Judo merasa setidaknya bisa menyampaikan keluh kesah dan kesedihannya kepada Tian King. Benar saja, melihat tubuh Judo yang penuh memar, Tian King semakin berempati dan kasihan kepada Judo. Pada suatu pagi, saat Yang sedang tak ada di rumah, Judo yang sudah tak tahan menyampaikan pada Tian King bahwa jika Yang terus menyiksanya, maka cepat atau lambat Judo akan segera mati. Mendengar itu, Tian King semakin tak tega pada Judo, tapi ia juga tak berani untuk memperingatkan pamannya. Pada suatu pagi saat suaminya tidak sedang di rumah karena urusan dagangannya, Judo yang haus dengan belayan menggoda dan meminta Tian King untuk menggenjotnya. Awalnya Tian King menolak, namun karena Tian King juga bernafsu sejak mengintip Judo mandi, akhirnya Tian King menanamkan bibit belutnya ke dalam rahim Judo. Singkat cerita, dengan sekali penggenjotan, bibit itu tumbuh dan Judo akhirnya hamil. Mendengar kabar kehamilan Judo, Yang sangat senang karena setelah sekian lama, ia akhirnya akan memiliki keturunan dan mengira bayi yang dikandung Judo adalah anaknya. Judo melahirkan anak laki-laki dan Yang memberinya nama Tian Bai. Saat Yang pergi untuk mengurusi dagangannya, Tian King masuk ke kamar Judo untuk menjenguk Judo dan anak mereka. Saat itu, gunung kembar Judo bengkak karena terlalu banyak ASI di dalamnya. Karena tak ingin ASI itu terbuang cuma-cuma dan mubazir, Judo meminta Tian King untuk menyedotnya. Saat sedang asik berduaan, tiba-tiba keledai yang ditunggangi Yang pulang ke rumah. Namun, Yang tidak ada dan ternyata Yang tak sadarkan diri di suatu tempat setelah terjatuh dari keledainya. Tian King kemudian membawa Yang pulang dan karena peristiwa itu, Yang mengalami lumpuh pada tubuhnya di bagian pinggang hingga ujung kaki. Setelah Yang mengalami lumpuh, Tian King dan Judo malah tinggal bersama layaknya sepasang suami istri. Seiring berjalannya waktu, Yang akhirnya menyadari itu, dan dengan tubuhnya yang lumpuh, ia coba kembali menyiksa Judo. Namun kali ini Judo melawan, bahkan berani menyampaikan bahwa anak yang dilahirkannya adalah anak hasil dari hubungannya dengan Tian King. Kehidupan berjalan penuh bahagia bagi Tian King dan Judo, namun tidak bagi Yang.
yang tersiksa mendengar jeritan dan desahan Judo saat digenjot oleh Tian Qing, yang kemudian coba mencelakai Tian Bai, namun berhasil dihentikan oleh Tian Qing dan Judo. Karena hal itu, Judo meminta Tian Qing untuk membunuh Yang. Namun, Tian Qing tak tega karena bagaimanapun juga Yang merawat Tian Qing sejak kecil. Cerita kemudian berlanjut di mana Yang dengan tubuh lumpuhnya berusaha membakar rumahnya, namun berhasil digagalkan. Yang sengaja dibiarkan tetap hidup supaya Yang dapat merasakan kepedihan setiap kali melihat kehidupan bahagia antara Tian Qing dan Judo. Waktu terus berlalu, singkat cerita, Tian Bai sudah semakin besar, namun ia tak kunjung bisa bicara. Pada suatu siang, saat Tian Qing dan Judo sedang menjemur kain di luar, Tian Bai yang sedang sendirian hendak dicelakai oleh Yang. Namun saat hendak menenggelamkan Tian Bai ke kolam, Tian Bai yang selama ini belum pernah berbicara sekalipun, saat itu tiba-tiba memanggil Yang dengan sebutan ayah. Ya. Ya. Mendengar itu, Yang seketika mengurungkan niatnya, merasa haru, dan kembali yakin bahwa Tian Bai adalah anaknya. Yang kemudian menjelaskan pada Tian Bai bahwa Judo adalah ibunya dan Tian Qing adalah kakaknya. Makin hari, Yang makin akrab dengan Tian Bai. Namun saat sedang asik bermain bersama Tian Bai, tanpa sengaja, Tian Bai menarik tali yang terikat ke roda pengganti kaki Yang, lalu mencemburkan Yang ke dalam kolam. Karena kondisi tubuhnya yang lemah, Yang tenggelam dan kehabisan nafas hingga akhirnya meninggal dunia. Setelah pemakaman Yang, Tian Qing diminta untuk pindah rumah karena tinggal serumah dengan Judo akan menimbulkan banyak fitnah. Dan juga karena adat yang berlaku di keluarga Yang, Judo tidak diperkenankan menikah lagi sebagai bentuk kesetiaannya pada Yang. Cerita kemudian berlanjut di mana Tian Qing dan Judo telah tinggal terpisah selama 8 tahun. Selama 8 tahun itu, mereka tetap berusaha saling bertemu, namun secara sembunyi-sembunyi. Kabar tentang hubungan Tian Qing dan Judo akhirnya diketahui para warga dan sampai juga pada Tian Bai. Saat ini, Tian Qing harus menetap di rumah Yang untuk sementara waktu karena banyaknya pesanan kain yang tidak akan selesai jika hanya dikerjakan oleh Judo dan Tian Bai. Cerita kemudian berlanjut saat Tian Bai sampai ke rumah. Setelah mendengar kabar tentang hubungan Tian Qing dan Judo, tanpa basa-basi, Tian Bai langsung memukul hidung Tian Qing hingga berdarah. Setelah melihat Tian Qing berdarah karena dipukul Tian Bai, Judo akhirnya menceritakan pada Tian Bai bahwa Tian Qing adalah ayahnya. Namun Tian Bai tak peduli dan tetap membenci Tian Qing. Setelah pemukulan itu, Tian Qing masih tetap tinggal di sana. Tian Qing baru akan pulang setelah pesanan kainnya terselesaikan. Pada suatu siang saat mengerjakan kain, Tian Qing merasa kangen, mupeng, dan mengajak Judo enak-enak di ruang bawah tanah. Mereka akhirnya berguling-guling dan melakukan adegan mantap-mantap di sana. Setelah selesai melakukan penggenjotan, mereka kelelahan. Karena pintu ruang bawah tanah itu ditutup supaya mereka tidak ketahuan, mereka menjadi lemas karena kekurangan oksigen. Judo sempat mengajak Tian Qing untuk kembali ke atas. Namun Tian Qing masih merasa kangen dan masih ingin bersama dengan Judo. Karena terlalu lama dalam ruangan yang minim oksigen, Tian Qing dan Judo malah tak sadarkan diri di sana. Setelah cukup lama mencari, Tian Bai akhirnya menemukan ibunya sedang berpelukan dengan Tian Qing di ruang bawah tanah. Melihat itu, Tian Bai kemudian membawa Judo ke kamar. Kemudian, Tian Bai menenggelamkan Tian Qing, lalu memukul kepalanya dengan balok kayu hingga Tian Qing meninggal. Melihat Tian Qing yang telah meninggal, hati Judo hancur dan ia tak punya lagi alasan untuk hidup. Film kemudian diakhiri dengan Judo yang membakar rumahnya dengan dirinya yang masih berada dalam rumah itu. Dan film pun selesai.